Halo guys, ketemu lagi dengan CV Mandiri Aman Teknik. Malam ini sebelumnya kita mengucapkan selamat Natal untuk mekanik-mekanik alat berat yang khususnya yang merayakan Natal kemarin. Semoga dengan Natal ini kita bisa menemukan sebuah kebahagiaan, kedamaian, dan keberhasilan dalam menggapai sebuah pekerjaan. Saya sekedar sharing guys. Saya sekedar sharing tentang pekerjaan-pekerjaan yang saya alami selama ini. Jadi apa ya, berbagi pengalaman juga untuk semua mekanik alat berat khususnya. Jadi pada dasarnya ketika kita mengalami panggilan, dalam arti kita ditunjuk untuk mengerjakan suatu pekerjaan, baik unit ekskavator, doser, vibro, grader, loader, dan lain-lain. Berarti orang itu percaya untuk kita datang dan menyelesaikan problem unitnya. Sambil ngopi guys. Jadi yang pertama-tama yang kita harus lakukan sebelum kita memberitahukan nilai jasa untuk ke pemilik unitnya, pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita menunjukin bahwasanya kita datang ke sana untuk bisa analisa yang tepat. Dan setelah kita mendapatkan suatu analisa yang tepat, kita bikin berita acara kepada konsumen bahwasanya inilah masalah titik penyebab dari unit tersebut. Jadi konsekuensinya ya kita pun harus menjelaskannya kepada pemilik, pekerjaannya pun kita pun harus bicarakan semua ke pemilik. Jadi pemilik juga harus mengetahuinya ketika mekanik datang untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini kalau kita mengalami masalah atau survei unit atau analisa unit, itu minimal kalau saya sendiri 2 hari. 2 hari bisa analisa, dan saya urutin dari satu persatu, dari pilot ke dari jantungnya pompa. Contoh kalau problem hidrolik ini kita urutin dari pompa dulu. Dari pompa kita setar apa keluhannya, kita urutin. Kalau masalahnya di hidrolik kita urutin dari pompa, kontrol valve, pilot, main relief, valve, dan sistem jalur ke tangki hidroliknya. Apakah sudah benar, apakah sudah diperbaiki, apakah sudah dianalisa, apakah sudah dikerjakan sebelumnya. Untuk sistem engine, problem kita engine ya, yang harus kita lakukan ya mungkin sistem supply fuelnya ke engine bagaimana, dan juga untuk bos pom ataupun supply pumpnya bagaimana, ataupun dari nozzle-nya bagaimana. Kita urutin satu persatu. Bahwasanya semua pekerjaan itu akan selesai jikalau kita ini benar-benar teliti, mempunyai basic mekanik kursus, dan juga pengalaman yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Di 3 item itu saja guys, kita bisa menyelesaikan unit apapun unitnya. Jadi pada dasarnya yang poin pertama dari pembelajaran saya dulu sebagai mekanik
awal muasalnya, aku sebagai helper dulunya, dan alhamdulillah aku bisa melepas untuk menyelesaikan unitnya. Jadi pertama-tama tuh kita harus mengetahui cara kerja daripada atasemen atau aksesoris yang nempel di unit. Contoh, regulator fungsinya seperti apa, main relay fungsinya seperti apa, spool fungsinya seperti apa, nozzle seperti apa, bos pom sistem kerjanya seperti apa. Dan kita harus pelajari hal-hal itu dulu, sistem kerjanya, dan bagaimana untuk mengatasinya jika terjadi hal-hal yang mengarah ke atasemen tersebut. Dan yang terakhir, pengalaman saya selalu sharing sama senior-senior saya. Dan saya selalu bertukar pikiran sama senior-senior saya. Karena biar gimana pun, mekanik itu tidak ada yang ahli, mekanik itu tidak ada yang pintar, mekanik itu tidak ada yang hebat. Mereka butuh sharing, butuh bertukar pikiran sesama mekanik. Apa sih penyebabnya? Apa sih penyebabnya? Ya kita ambil sisi positifnya saja yang kira-kira bisa masuk akal untuk kita ambil dan kita lakukan. Ya kita lakukan, mencoba, daripada kita diam, tak tentu, mikir sendiri, pusing, stres, jenuh, yang pada akhirnya meninggalkan tanggung jawab kita sebagai mekanik untuk tidak menyelesaikan dan menyetop pekerjaan itu. Hal itu yang membuat nama mekanik alat berat itu jadi rusak. Buanglah gengsi itu untuk kita bisa menyelesaikan unit. Dan cintailah pekerjaan itu, anggaplah unit itu seperti unit kita sendiri. Selesaikanlah unit itu, anggaplah unit itu selesaikan dengan kepuasan kita sendiri. Kunci daripada pelayanan jasa mekanik ke pemilik-pemilik alat berat yaitu satu, tanggung jawab, keduanya teliti, ketiganya sharing kepada teman-teman yang senior kita, keempatnya menyelesaikan pekerjaan dengan keselamatan dan utamakan keselamatan kerja. Biar pulang kita bisa berjumpa keluarga, anak istri kita di rumah. Cukup itu saja yang saya sharing kepada teman-teman mekanik. Salam sukses dan jangan pantang menyerah. Karena suatu pekerjaan itu tidak ada yang mulus yang kita pikirkan. Karena suatu pekerjaan itu tidak ada yang segampang kita pikirkan. Tunjukin real di lokasi sampai tuntas. Jangan patah semangat. Semua pekerjaan, hasil kerja keringat kita, kerja keras, optimis akan membuahkan hasil yang baik. 1000% itu akan terjadi, guys. Semangat.